Halo guys, selamat datang di Jujur Pandit Channel. Terima kasih bagi kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku akan bawain Young and Dangerous Reloaded. Kalau aku bilang sih ini adalah remake ya dari Young and Dangerous yang sebelumnya. Jadi kalau ada nama yang sama itu artinya perannya itu juga sama dengan di Young and Dangerous sebelum-sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Mari kita lihat 4 sekawan. Nam, Ayam, Pao, Ye, yang sudah menjadi anggota Hung Hing, geng triad Hong Kong. Mari ke musuhnya, yaitu lelaki bernama Quan, salah satu kepala cabang Hung Hing yang diceritakan menerima orang baru yang sebelumnya dari geng Tung Sing, yaitu geng lain di Hong Kong, dan mestinya hubungan geng Tung Sing dan geng Hung Hing tidak baik. Orang baru itu baru saja memperkosa seorang wanita hingga meninggal. Ternyata wanita itu adalah sepupu Ye. Otomatis Ye mau balas dendam, ajak Nam, Pao, dan Ayam. Langsung ya, mereka mendatangi orang baru itu, membuat keributan dan menghajarnya. 1 vs 4 tentu saja kalah. Lalu diperlihatkan besoknya orang baru itu sudah masuk rumah sakit dan dijenguk oleh Quan, yang malah mencabut alat rumah sakit hingga orang baru itu benar-benar meninggal. Tapi tentu saja Quan tetap mau membalaskan dendamnya. Jadi sejak itu kehidupan Ayam, Pao, Ye, dan Nam tidak tenang. Sehingga meminta bantuan kepada kepala mereka yang bernama Kepala Tung yang sudah tua dan sudah nggak mau ikut campur urusan Hung Hing. Jadi Kepala Tung mengarahkan pada Bi, kepala cabang Hung Hing lain yang terkenal akan keadilannya. Mereka pergi ya. Sebelum ketemu B, mereka bertemu dulu dengan kepala besar, tangan kanan B. Berempat menyatakan keinginan mereka untuk mau mengikuti B. Dijawab, syaratnya carikan aku 100 orang pengikut. Mereka berusaha ya. Yi dan Nam mau ajak anak SMP atau SMA itu, ya pokok itulah ya anak itu, yang malah ditolak mentah-mentah. Pau juga nggak berhasil. Yang paling absurd si Ayam datang ke gereja lalu ngobrol sama pendetanya berharap agar pendeta meminjamkan pengikut gerejanya untuk menjadi pengikutnya. Tentu saja ditolak ya, tapi pendeta juga aneh ya, malah memberikan anaknya untuk jadi pengikutnya. Katanya, Tuhan korbankan anaknya, aku juga akan korbankan putriku. Putrinya adalah wanita cantik bernama Fan. 100 orang nggak bisa dapat ya mereka. Fan nggak dihitung lah ya. Berempat ngobrol. Nam berkata, aku aja sebenarnya nyesel jadi triad dan gak ada jalan kembali. Tapi kok aku malah mau suruh orang ikut jalan lama kita? Jadi saat didatangi Bi, mengaku terang-terangan mereka tidak bisa mendapat orang. Bi menjawab, sebenarnya beberapa hari ini aku suruh orang ikuti kalian. Kalau kalian berani paksa orang masuk triad, aku gak akan terima kalian dan kalian akan kuserahkan pada Quan. Nam langsung berlutut diikuti dengan yang lain memohon agar diterima oleh Bi, yang diterima memang. Bi mengajak Nam dan teman-temannya ke pesta ulang tahun ketua Hung Hing, yaitu ketua Chiang. Di sana terlihat ada kakak ke-13 yang adalah satu-satunya perempuan yang jadi kepala cabang di Hung Hing. Lalu tibalah ketua Chiang dengan wanita yang bernama Ana. Quan datang paling telat ya, dan terlihat seperti nggak hormati ketua Chiang. Tapi ketua Chiang masih berbesar hati. Lalu terlihat ada sentuhan-sentuhan rahasia antara Quan dan Ana ya. Lanjut ke Quan yang protes tentang orang Bi, yaitu Nam yang bunuh orangnya. Tapi ketua Chiang bela Bi dengan berkata, sudahlah lupakan, kita kan saudara, apalagi orang barumu itu kan orang Tung Sing. Sebel, Quan tidak bisa apa-apa. Setelahnya terlihat Quan bukakan pintu untuk Ana. Mereka memang berselingkuh ya. Selesai selingkuh, Quan menyarankan suatu ide untuk balas perlakuan ketua Chiang tadi. Mari kita ke Nam yang mendapat tugas menjaga putri Tuan Lam. Orang yang berpengaruh, tapi bukan triad ya. Putrinya adalah wanita cantik bernama Lauren. Terlihat Nam sedikit tertarik, tapi waktu diajak minum, Nam menolak alasannya karena adalah waktu kerja. Lauren sudah terlihat mabuk ya, sehingga diantar pulang oleh Nam. Tapi keesokan malamnya, Lauren mendatangi Nam berkata, aku kehilangan sesuatu kemarin. Aku kehilangan ingatanku. Dan aku mau kamu temani aku sampai aku menemukannya. Jadi Nam menemani ya. Makin lama makin dekat mereka. Semakin sadar juga
bahwa perbedaan di antara mereka itu sangat besar. Nam dari keluarga miskin, Loren dari keluarga kaya. Tapi masih tetap jalan ya mereka. Bahkan Loren juga sempat pamerin Nam ke mantannya yang cemburu dan berkata kasar hingga diberi pelajaran oleh ayam. Diperlihatkan saat pertemuan Hung Hing, kepala besar minta izin pergi bertanding tinju di Thailand. Besoknya, saat sedang makan, Bi didatangi pendeta yang curhat kalau maksud hatinya dia berikan anaknya dulu ke ayam supaya anaknya alihkan ayam ke jalan yang benar. Ini kok malah anaknya yang beralih? Saat itu ada telepon masuk dari Ana yang meminta Bi datang menemani Ketua Chiang berolahraga. Pasti mau ya Bi. Saat tiba dan mau ganti baju, Bi mendapati di ruang ganti Ketua Chiang sedang sekarat dan mati ketika Bi di dekatnya. Ana yang datang nangis-nangis langsung salahkan Bi. Bi sadar ya dia dijebak, tapi ya akhirnya Bi tetap ditangkap. Hung Hing langsung adakan pertemuan ya. Ana bersaksi Ketua Chiang dibunuh Bi. Sebenarnya mereka nggak bisa lihat rekaman CCTV-nya ya, karena TV-nya rusak. Lalu, Kwan berikan buku keuangan Bi yang menunjukkan kalau Bi dalam kesulitan keuangan dan berusaha meminjam uang oleh Ketua Chiang yang kemungkinan ditolak. Jadi itulah alasan pembunuhannya. Pasti ada yang percaya dan ada yang enggak ya. Yang enggak minta dikeluarkan aja Bi supaya bisa bela diri. Akhirnya, Kwan suruh orangnya memanggil. Ketika kembali diberitakan bahwa Bi telah melarikan diri, Kwan langsung berkata, tuh kan, dia kabur. Itu artinya dia memang bersalah. Kalau enggak, buat apa kabur? Semuanya diam. Bi ternyata dalam perjalanan ke dermaga. Kenapakah Bi lari? Karena ternyata dia dijebak oleh anak buahnya sendiri yang bilang bahwa dia akan dibunuh oleh Kwan. Ayo lari gitu katanya. Jadi disitulah Bi beneran mau lari, tapi muncullah orang-orang yang mau membunuh dia. Bi melawan, tapi melawan orang sangat banyak tentu saja kalah. Dan terakhir dihabisi oleh Kwan. Semua itu terjadi karena kepala besar di Thailand kan ya, mau pertandingan tinju. Nam juga sedang di Macau, sibuk pacaran. Saat ditanya-tanya oleh ayah Lauren, Tuan Lam, orang di triad itu nggak bakal berakhir baik katanya. Lalu menunjukkan berita tentang Bi yang meninggal. Langsung kaget, Tuan Lam melanjutkan. Kamu harus tahu kapan harus ikut campur dan kapan tidak. Tapi pertimbangkan juga hubunganmu dengan Lauren. Nam tetap balik ke Hong Kong ya. Nam bertemu teman-temannya dan jemput kepala besar yang baru datang juga dari Thailand dan sedang bersedih. Bersama, mereka mengadakan penguburan dan penghormatan terakhir. Yang memimpin tentu saja si pendeta, Ayah Van. Kwan datang buat keributan karena sudah keterlaluan. Pendeta menyepak Kwan. Kwan nggak berani macam-macam karena ada backingan polisi ya di sana, kenalan si pendeta. Malamnya karena disepak, Ana nggak bisa minta jatah. Jadinya Kwan cerita bahwa dia sudah sogok yang lain agar bisa menjadi ketua baru Hung Hing. Mari ke Nam dan Lauren. Nam tetap bersikeras mau diteriat karena nggak ada jalan keluar baginya. Hingga Lauren berkata, sepertinya kita memang dari dunia yang berbeda. Nam minta putus lalu pergi. Nam mendatangi Ana yang karena nggak dapat jatah dari Kwan jadi dia merayu Nam. Saat itulah Nam menangkapnya, menyiksanya dengan tikus untuk mengakui kejadiannya sebenarnya tentang pembunuhan Ketua Chiang. Mari ke acara pengangkatan Ketua Hung Hing baru. Saat memasang video, malah yang muncul video pembunuhan Kwan terhadap Ketua Chiang. Lalu muncullah adik Ketua Chiang yang bernama Chiang juga. Langsung orang-orang di sana pada nggak mau milih Kwan sebagai ketua dan mau memilih Chiang saja. Ketua Chiang baru berkata, itu rekaman asli, yang dirusak kapanan hanya komputernya atau TV-nya. Tapi kan kameranya masih jalan. Ya intinya orang Kwan yang memang agak bego kali ya. Nam dan teman-temannya juga datang menjelaskan tentang masalah Bi lari dan pembukuan Bi yang sebenarnya. Itu semua adalah hasil jebakan orang dalam Bi sendiri. Dan lalu menunjukkan Ana juga. Kwan lari ya, dikejar banyak orang termasuk Nam dan teman-temannya. Akhirnya sampai ke jalan yang sepi dan sudah terkepung Kwan. Kwan disiram bensin oleh Pao dan Yi, lalu Nam memberinya api, langsung terbakar ya. Setelahnya, Nam disuruh bersembunyi dulu di Taiwan. Setelah bunuh Kwan untuk beberapa waktu. Diperlihatkan Nam naik kapal
Dan di sanalah Nam disapa oleh wanita gagap yang bernama Smarty. Oke guys, sampai di situ ceritanya. Nah, kalau menurut aku sih, ini tuh lawannya bener-bener kayak yang di Young and Dangerous pertama. Tapi ada beberapa adegannya itu yang di mix gitu loh, dari yang and Dangerous pertama sampai ke-7. Nah, jadilah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!